Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Dan firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Firman-Nya berkata demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita, fondasi kehidupan yang kokoh. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita perlu membangun fondasi kehidupan yang kokoh, sehingga tidak mudah rubuh, tidak mudah hancur, tidak mudah rusak, karena fondasi kehidupan yang kokoh. Dan fondasi kehidupan yang kokoh sama seperti rumah. Ketika rumah dibangun di atas batu, maka itulah fondasi rumah yang kokoh. Tapi kalau tidak dibangun di atas fondasi batu, maka sudah barang tentu rumah itu akan gampang roboh. Makanya dari nats firman Allah hari ini kita akan belajar bagaimana kita membangun fondasi kehidupan yang kokoh, yang tidak mudah rubuh, yang tidak mudah putus asa, yang tidak mudah kecewa, dan tidak mudah frustasi dalam menjalani kehidupan ini. Dalam ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya. Jadi kalau kita mendengarkan firman dan melakukannya, itu yang membuat kita digambarkan seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Itulah fondasi yang kuat. Jadi kalau kita hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, itu sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sudah barang tentu fondasinya tidak kuat. Apabila hujan turun badai, pasti itu akan rusak dan hancur. Jadi mari sebagai umat kita belajar membangun fondasi kehidupan yang kokoh dengan cara kita mendengarkan firman dan kita melakukan firman. Kalau kita hanya sebatas mendengar dan tidak melakukannya, itu kita masih membangun fondasi yang tidak kuat. Tapi kalau kita mendengar dan melakukan firman, itulah yang akan menempa kita, membentuk kita, mencipta kita menjadi orang yang memiliki fondasi kehidupan yang kokoh, sehingga tidak mudah rubuh, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, tidak mudah frustasi dalam menjalani kehidupan kita. Jadi melakukan firman itu sesuatu yang sangat penting dalam membuat kita menjadi orang yang dewasa di mata Tuhan. Karena itu sebagai umat mari kita belajar apapun firman yang kita dengar, kita bertekad memiliki kerinduan untuk melakukan firman itu. Karena tanpa kita melakukan firman, maka itu berarti kita sedang membangun fondasi kehidupan yang rapuh dalam hidup ini. Karena itu siapapun kita, apapun kita, kehebatan kita itu bukan pada jabatan kita, kedudukan kita, gelar kita, bahkan pada toga kita sekalipun. Tapi lebih kepada sejauh mana kita memberlakukan firman, menghidupi firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari.
Jadi fondasi kehidupan yang kokoh itu hanya ketika mau mendengar dan melakukan firman itu. Karena itu kita terus belajar sebagai umat untuk jangan menjadi umat yang menolak firman. Tapi kita jadi umat yang dengar-dengaran akan firman. Kita menjadi umat yang terus melaksanakan firman, terus menghidupi firman. Dalam kehidupan kita menjadikan firman itu sebagai pedoman, suluh dalam perjalanan hidup kita. Dan kita terus belajar mentaati apa kata firman dalam kehidupan kita. Maka saya percaya ketika kita menjadi umat yang taat, saya percaya itu akan membentuk kita sehingga kita membangun fondasi kehidupan yang kokoh. Jadi fondasi kehidupan yang kokoh tidak ditentukan oleh apa yang menjadi jabatan kita, apa yang menjadi kedudukan kita, bukan. Membangun fondasi kehidupan yang kokoh tidak ditentukan oleh berapa lama kita menjadi Kristen. Membangun fondasi yang kokoh tidak ditentukan oleh jabatan kita, pendeta kah, penginjil kah, syamas kah, guru jemaat kah, penatua kah, syamas, bukan itu. Fondasi kehidupan yang kokoh tidak ditentukan oleh apa warna toga kita, tetapi lebih ditentukan oleh apakah sejauh ini kita melaksanakan firman, mentaati firman atau tidak. Saya percaya ketaatan itu sangat berharga di mata Tuhan. Siapapun kita, apapun kita, bagaimanapun kita. Orang yang taat di mata Tuhan, orang yang selalu mau melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari itu orang yang penting di mata Tuhan. Karena itu mari kita terus belajar dan berusaha dalam menjalani kehidupan ini supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mentaati firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apapun kata firman kita lakukan, sehingga kita menjadi umat yang kuat di mata Tuhan. Kita menjadi umat yang memiliki fondasi kehidupan yang kokoh. Sehingga kita tetap teguh dan kokoh dalam menghadapi pahit getirnya kehidupan, menghadapi lika-liku kehidupan, menghadapi problematika, tantangan hidup apapun. Kita tetap kokoh karena kita mendengar dan melakukan firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami, menasihati kami, fondasi kehidupan yang kokoh. Tuhan, tolonglah kami supaya kami menjadi pendengar dan pelaku firman. Karena hanya dengan mendengar dan melakukan firman itulah yang membuat kami memiliki fondasi kehidupan yang kokoh, yang tidak mudah rubuh, yang tidak mudah putus asa, dan tidak mudah frustasi dalam menjalani hidup ini. Roh-Mu yang kudus tanamkan firman ini, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan lawat, jamah, dan sembuhkan dari sakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan